Hari ini kita akan bahas satu firman Tuhan yang saya beri judul Christ likeness atau keserupaan dengan Yesus. Saudara bicara tentang keserupaan dengan Yesus, seringkali apa sih yang kita bayangkan? Kita tahu bahwa kita ditebus untuk kita serupa dengan Yesus, bahkan seringkali kita dengar hidup kita harus serupa dengan Yesus, hidup kita harus serupa dengan Yesus. Apanya yang serupa saudara hari ini itu yang akan kita pelajari. Dan saya menyatakan Bapak Ibu Saudara bahwa keserupaan dengan Kristus ini menjadi identitas, katakan identitas. Keserupaan dengan Kristus ini menjadi sebuah identitas bagi seseorang yang hidupnya dikuasai oleh Injil melalui pekerjaan Roh Kudus. Jadi keserupaan dengan Kristus itu sesungguhnya melekat dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Injil melalui pekerjaan Roh Kudus. Kenapa saya katakan melalui pekerjaan Roh Kudus? Karena hari-hari ini banyak sekali orang yang meneliti Injil, namun mereka meneliti Injil untuk mencari kelemahan. Mereka meneliti Injil untuk mendebat, mereka meneliti Injil, mereka mendengar Injil hanya sebagai kewajiban belaka untuk menambah ilmu mereka. Tapi yang ketika Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang, Roh Kudus akan menolong orang tersebut untuk melihat hubungan antara Injil, usaha Allah untuk menyelamatkan manusia dengan keberadaan dirinya. Dan saya percaya seseorang yang dikuasai oleh Injil dan Roh Kudus menolong dia untuk terus berproses semakin mengenal dan mengalami bertumbuh dalam Injil, pasti keserupaan dengan Kristus itu ada di dalam kehidupannya. Hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Bapak Ibu yang tokoh ini namanya Stefanus. Mungkin Bapak Ibu tahu tentang Stefanus ini saudara. Ya, Stefanus ini adalah orang yang dirajam di dalam Kisah Para Rasul 6 sampai Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Dia dirajam sampai akhirnya dia meninggal dunia. Saya rangkum 2 pasal, 6 ayat 8 sampai 15 dan 7 ayat 1 sampai 53 dalam gambar ini saudara. Stefanus itu adalah seorang aktivis gereja di Yerusalem. Dia bukan rasul tapi dia adalah orang yang menyaksikan pencurahan Roh Kudus. Ya, Stefanus ini sangat mungkin percaya kepada Yesus lewat pemberitaan Petrus ketika Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem. Dia adalah salah satu dari 3.000 orang dan Stefanus ini begitu antusias dalam mengiring Tuhan dan dia merupakan salah satu dari 7 orang yang dipercaya oleh para rasul untuk memegang pelayanan divisi melayani kaum marginal. Jadi dulu di Yahudi itu banyak orang yang percaya kepada Yesus dan akhirnya mereka disiksa. Mereka percaya kepada Yesus dan akhirnya mereka dipecat, dikeluarkan dari tempat kerja mereka. Mereka mengalami kesusahan ketika mereka percaya kepada Yesus. Nah, gereja di Yerusalem memperhatikan keberadaan dan kehidupan mereka. Stefanus ini menjadi salah satu orang yang dipercaya untuk menolong orang-orang kaum marginal, orang-orang yang terasingkan karena percaya kepada Yesus. Dipilih oleh Rasul 7 orang, salah satunya adalah Stefanus. Di dalam perjalanan pelayanan Stefanus banyak sekali orang yang menjadi percaya dan menerima Yesus lewat pelayanan Stefanus. Apa yang Stefanus lakukan? Dia tumpang tangan, dia bersaksi, dia mendoakan orang sembuh, orang percaya Yesus dan sebagainya. Namun apa yang terjadi saudara? Ahli Taurat, orang Farisi, melihat hal itu dan mereka mulai kepanasan. Mereka mulai kebakaran jenggot. Mereka mulai kehilangan pengikut. Apa yang Stefanus alami? Dia disalah mengerti dan dia difitnah. Bukan hanya difitnah, Stefanus dibawa oleh para ahli Taurat orang Farisi ke hadapan mahkamah agama. Untuk apa? Untuk diadili. Dan apa yang terjadi ketika Stefanus diperhadapkan dengan mahkamah agama, ketika dia diadili, apa yang terjadi? Stefanus bukan berhenti bersaksi, tetapi Stefanus malah bersaksi saudara. Nanti di rumah baca Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai 53. Itu kesaksian Stefanus di hadapan mahkamah agama, kalau orang Sunda katakan gini, dibolekerkeun saudara. Siapa Yesus itu dijelaskan oleh Stefanus dengan sangat rinci, dengan sangat detail. Itu yang Stefanus lakukan.
Ketika Injil menguasai kehidupan Stefanus melalui pekerjaan Roh Kudus, ternyata hidupnya tidak lepas dari masalah dan pergumulan. Kita akan baca Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-60. Saya bacakan. Ketika anggota-anggota mahkamah agama yang mengadili Stefanus itu mendengar semuanya itu, mendengar kesaksian Stefanus, maka hati mereka sangat tertusuk. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus penuh dengan Roh Kudus, dia menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mahkamah agama orang-orang yang ada di situ dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Stefanus. Mereka menyeret Stefanus keluar kota lalu melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saya akan rangkum 3 slide ayat yang tadi kita baca dalam gambar ini, saudara. Di dalam Kisah Para Rasul 57 ayat 54 sampai 60 yang barusan kita baca, apa yang terjadi? Setelah Stefanus diperhadapkan dengan mahkamah agama, dia bukan diam, tapi dia dengan lantang bersaksi. Sampai akhirnya para mahkamah agama ahli Taurat itu menggertakkan gigi, tanda mereka begitu geram terhadap penjelasan Stefanus. Nanti kita lihat apa yang membuat mereka marah. Apa yang terjadi saudara? Setelah itu Stefanus dirajam dengan batu. Stefanus dilempari dengan batu karena kesaksiannya. Di dalam kondisi dilempari dengan batu, Stefanus melihat kemuliaan Allah. Di dalam kondisi tersebut, Stefanus juga menyerahkan hidupnya kepada Allah. Ya Tuhan, terimalah rohku. Dan yang terakhir, kita tahu sama-sama saudara, Stefanus tidak mengutuki orang yang melemparinya dengan batu. Stefanus tidak mengumpat orang yang melemparinya dengan batu. Yang Stefanus lakukan apa? Tuhan, janganlah timpakan kesalahan ini kepada mereka. Stefanus minta pengampunan dari Tuhan untuk orang-orang yang sudah menyakiti dia, yang sudah melukai dia, dan yang akan membunuh dia. Itu yang Stefanus lakukan. Sadarkah saudara bahwa perjalanan hidup Stefanus dan bagaimana ia meresponi apa yang dihadapi itu serupa dengan apa yang Yesus jalani. Yesus mengajar, kebenaran ditolak. Yesus melakukan mujizat, menolong orang, difitnah. Yesus tidak berdosa dinyatakan oleh Pontius Pilatus, oleh gubernur saat itu. Yesus tidak berdosa dan tidak ada alasan untuk menyalibkan dia. Tapi Yesus difitnah, akhirnya Yesus disalibkan. Ketika Yesus sudah disalibkan saudara, apa yang Yesus katakan? Ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Apa yang Yesus katakan di atas kayu salib? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukankah ini sama dengan yang dialami oleh Stefanus? Inilah keserupaan dengan Yesus. Keserupaan dengan Yesus bukan ketika engkau doakan orang-orang itu jadi sembuh. Keserupaan dengan Yesus bukan hanya berbicara ketika engkau lihat orang kekurangan, engkau menolong. Itu bagian dari keserupaan dengan Yesus. Tapi mari kita lihat realita di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang menyatakan bahwa keserupaan dengan Yesus itu bukan sekedar tentang apa yang Yesus lakukan kita lakukan. Tapi apa yang Yesus jalani kita pun diizinkan untuk menjalani. Stefanus adalah gambaran orang
yang dikuasai oleh Injil melalui pekerjaan Roh Kudus. Roma 1 ayat yang ke-16 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Perhatikan yang saya kasih warna merah. Injil adalah apa? Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil adalah usaha Allah. Injil adalah tindakan Allah untuk menyelamatkan orang-orang berdosa yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Usaha Allah, kekuatan Allah, tindakan Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Inilah yang menolong Stefanus, yang memampukan Stefanus untuk menjalani kehidupan seperti Yesus. Kita akan belajar hari ini 4 hal. Apa yang Injil kerjakan di dalam kehidupan Stefanus? Yang pertama, yang Injil kerjakan di dalam kehidupan Stefanus adalah menyelamatkan. Katakan menyelamatkan. Saudara, jangan ragukan usaha Allah, kekuatan Allah, tindakan Allah untuk menyelamatkan manusia. Usaha, tindakan Allah itu tidak pernah gagal. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, terjemahan sederhana Indonesia. Jadi, Yesuslah satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia. Karena di seluruh dunia, hanya Yesuslah yang dipilih Allah sebagai penyelamat manusia. Tidak ada yang lain. Kenapa Paulus katakan bahwa hanya Lukas. Kenapa di dalam Kisah Para Rasul Lukas menuliskan hanya Yesus yang menyelamatkan. Kenapa? Karena hanya Yesus yang turun ke dalam dunia tanpa melalui persetubuhan antara pria dengan wanita. Artinya di dalam diri Yesus tidak ada natur dosa. Hanya Yesuslah yang ditetapkan oleh Allah. Bapak Ibu ingat ya, ketika Maria mengandung Yesus, malaikat datang beri konfirmasi, Yusuf mau ceraikan Maria, malaikat datang beri konfirmasi saudara. Ketika Yesus mau dibaptis, dari langit terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ketika Yesus melayani bersama Yakobus, Petrus dan Yohanes di atas gunung, ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi, percayalah kepadanya. Saudara. Ya, dan di sini kita harus menyadari bahwa usaha Allah, tindakan Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa itu jelas dalam karya Yesus mati di atas kayu salib. Roma 5 ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kenapa pengorbanan Yesus itu bisa menyelamatkan? Kenapa Injil itu bisa menyelamatkan setiap orang yang percaya? Karena di dalam Injil, karena di dalam karya penebusan Allah, karena di dalam usaha Allah menyelamatkan manusia, di situ ada pengorbanan yang membenarkan manusia yang berdosa. Kolose 1 ayat 22 firman Tuhan berkata, sekarang kita diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak bercela di hadapan Allah. Wow. Ternyata pengorbanan Kristus, usaha Allah untuk menyelamatkan manusia itu bukan bim salah bim diangkat diselamatkan, bukan. Tetapi ada sebuah proses yang Yesus jalani di mana lewat proses itu kita yang berdosa diperdamaikan dengan Allah.
Kita yang tidak kudus dijadikan kudus di hadapan Allah. Kita yang bercela dijadikan tidak bercela di hadapan Allah. Kita yang bercacat dijadikan tidak bercacat di hadapan Allah. Bukan karena usaha kita, tapi karena pengorbanan Kristus yang sempurna bagi kita. Amin. Pernah saudara mengalami keputusasaan karena Anda merasa bahwa Anda tidak pernah bisa mencapai standar yang Allah tetapkan? Anda selalu gagal? Pernah dalam kondisi itu? Saya mau katakan memang kita nggak ada yang satupun yang bisa mencapai standar Allah yang demikian tinggi. Tapi bersyukurlah karena ada satu pribadi yang namanya Yesus. Pribadi yang sempurna, dia turun ke dalam dunia. Dan lewat pengorbanannya kita diselamatkan. Saudara, jika ada sebuah kisah gini. Ada seorang bapak punya anak. Anaknya ini punya hati yang mengasihi lingkungan. Wah, pokoknya punya empati yang luar biasa, perhatian yang luar biasa, rela berkorban. Anak ini punya hati yang demikian. Satu saat saudara, tetangga sebelah mengalami musibah kebakaran. Tetangga sebelah mengalami musibah kebakaran. Dan anak si bapak ini karena hatinya begitu mengasihi lingkungan, dia masuk ke dalam rumah itu. Dia masuk ke dalam rumah itu, dia lihat orang ada suami istri di situ sudah meninggal dunia, tapi begitu dia mau keluar dia mendengar ada tangisan bayi di kamar. Lalu anak itu lari ke kamar, dia ambil bayi itu dan dia lempar bayi itu keluar. Bayi itu selamat dan anak itu meninggal. Kira-kira bagaimana pandangan si bapak terhadap bayi yang selamat? Siapa yang terbayang dalam benak bapak ketika melihat bayi itu? Siapa? Anaknya. Saudara tahu? Anak itu menggambarkan Yesus dan bayi itu menggambarkan kita. Kenapa setelah kita menerima pengorbanan Yesus, maka kita menjadi kudus di hadapan Allah? Kenapa setelah menerima pengorbanan Kristus, kita jadi tidak bercela di hadapan Allah? Kenapa setelah menerima pengorbanan Kristus, kita menjadi anak-anak Allah? Kenapa? Jawabannya satu. Karena Kristus anak Allah sudah mengorbankan dirinya bagi kita, sehingga yang Allah Bapa lihat ketika melihat kita bukan tentang kita, tapi tentang Kristus yang telah menebus kita. Saya berdoa kita bisa memahami kebenaran ini yang sulit dimengerti. Pengorbanan Kristus sanggup menyelamatkan. Karena di dalam pengorbanan Kristus, kita yang berdosa dijadikan benar, tidak bercacat dan tidak bercela. Wow, ini satu kabar yang sangat indah bagi orang-orang yang sangat menyadari dirinya penuh kebobrokan. Ini kabar yang sangat indah hanya bagi orang-orang yang menyadari dirinya penuh kerusakan dan harus binasa. Yang pertama, Injil menyelamatkan. Yang kedua, apa yang Injil kerjakan di dalam kehidupan Stefanus sehingga dia punya kehidupan yang begitu luar biasa. Yang kedua, Injil mengubah haluan hidup. Katakan haluan. Injil mengubah haluan hidup Stefanus. Injil mengubah haluan hati Stefanus. Injil mengubah tujuan atau arah hati Stefanus. Stefanus itu bukan manusia super. Stefanus itu sama dengan kita. Stefanus itu juga adalah orang yang berdosa. Dan nature Stefanus sebagai orang berdosa adalah berpusat pada diri sendiri. Sadarilah saudara, kita itu punya nature yang sama dengan Stefanus sebelum percaya Yesus. Kita berfokus kepada diri sendiri. Perhatikan hari ini, kenapa kita marah? Besar kemungkinan
Kita marah karena kita tidak didengarkan. Kita marah karena lingkungan tidak mau menuruti kita. Kita marah kepada anak kita karena anak kita sudah dikasih tahu tapi dia tidak melakukan. Pertanyaan lebih dalam. Ketika dia tidak melakukan, betulkah kita marah karena kita sayang atau kita marah karena kita tidak nyaman lihat tindakan anak kita? Betulkah kita marah ke anak kita karena kita sayang atau kita marah karena kita tahu lewat perbuatannya nama baik kita akan tercemar? Di sini menggambarkan bahwa seringkali kita berfokus pada diri kita sendiri. Berfokus pada diri sendiri itulah yang membuat lingkungan seringkali terluka. Dan harus disadari kita hidup di lingkungan manusia yang berdosa. Jadi namanya luka hati itu satu hal yang wajar. Kenapa? Karena sebelah kita mementingkan dirinya sendiri, semua mementingkan dirinya sendiri, itu nature manusia. Tapi lihat Bapak Ibu, ketika Injil yang dikerjakan oleh Yesus dan dituntun oleh Roh Kudus di dalam kehidupan Stefanus, itu bekerja begitu luar biasa. Itu menolong Stefanus. Pengorbanan Kristus mengubah haluan hatinya sehingga kehidupan Stefanus berpusat kepada Kristus. Pengorbanan Kristus mengubah haluan hatinya, mengubah haluan hidup Stefanus yang tadinya berpusat pada diri sendiri, kenyamanan diri sendiri, keselamatan diri sendiri, beralih jadi berpusat kepada Kristus. Kata siapa? Kita perhatikan kisah ini. Tadi kita nggak sempat baca kisah ini, tapi saat ini kita baca. Tetapi mereka tidak sanggup melawan. Jadi waktu Stefanus bersaksi, Stefanus diperhadapkan kepada ahli Taurat orang-orang Farisi dan dibawa ke mahkamah agama, ini yang terjadi. Tetapi mereka orang Farisi tidak sanggup melawan hikmat dan roh yang mendorong Stefanus untuk apa? Bicara. Lalu mereka, orang-orang Farisi ahli Taurat, menghasut beberapa orang mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap manusia, terhadap Musa dan Allah. Saudara, saya mau jelaskan sedikit kondisinya. Ketika Stefanus dikelilingi oleh ahli Taurat orang Farisi dan mereka sudah menghasut, itu seperti orang yang tidak bersalah diteriaki gini, maling. Apa yang terjadi ketika seseorang lagi naik mobil, mobilnya dikejar-kejar, terus orang ada yang teriak maling. Saya lupa tahun berapa saya pernah dengar cerita, dia sebenarnya bukan maling. Oh, yang di mana di daerah Jawa yang pencurian mobil, rental travel, mobil travel dicuri ke daerah itu, lalu yang punya mobil itu datang, betul? Beberapa orang, mobilnya udah ketemu, mau diambil, pencuri itu teriak, maling. Warga sekitar mendengar, tersulut emosinya. Berapa orang yang meninggal? 1 orang yang meninggal. Dalam kondisi terbakar. Itulah kalau massa sudah berkumpul dan ada yang menghasut, kondisinya seperti itu. Jadi balik lagi ke Stefanus, bisa dibayangkan bagaimana perasaan Stefanus saat itu. Secara manusia dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Tapi lihat, ketika dia sudah dihasut, dia dibawa dan ketika dia dihasut dalam ketakutan, dia dibawa ke mahkamah agama. Perhatikan apa yang Stefanus bilang. Hai orang-orang yang keras kepala, wow, dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Saudara. Orang Israel saat itu sangat memuja-muja yang namanya Musa. Sangat memuja-muja yang namanya leluhur mereka. Tapi Stefanus katakan, kamu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, bukan Musa. Mengagung-agungkan leluhur mereka.
Dan Stefanus dengan berani katakan, hei engkau orang-orang yang keras kepala. Bisa dibayangkan? Bagaimana kondisi saat itu? Hanya karena Roh Kudus yang merubah hati Stefanus. Dia tidak lagi berpusat kepada dirinya sendiri. Dia berpusat penuh kepada Kristus. Dia tidak takut ketika kematian mengancam dia. Dia tidak takut ketika sesuatu menekan dia untuk dia berhenti bersaksi. Dia malah lebih lantang dalam bersaksi. Saudara bisa lihat perubahan haluan hati Stefanus. Kalau dia berpusat pada diri sendiri, nggak mungkin berani dia ngomong, hai engkau orang-orang keras kepala. Iya maaf, enggak lagi. Nah, kalau dia berpusat pada diri sendiri, itu yang akan dia lakukan. Tapi yang Stefanus lakukan, dia berpusat kepada Kristus. Bagaimana hari ini dengan kita? Sudahkah Injil yang kita dengar? Sudahkah usaha, tindakan Allah menyelamatkan kita manusia berdosa merubah haluan hati kita? Saudara, sadarilah hidup kita hari ini ada itu semua karena Allah. Allah yang apa? Allah yang memelihara kita. Allah yang menjaga kita. Allah yang menebus kita. Allah yang mengadopsi kita. Alangkah kurang ajarnya kita jika hidup ini kita gunakan untuk memuaskan hawa nafsu dan kepentingan kita. Alangkah kurang ajarnya kita jika hari ini kita menggunakan kehidupan kita di mana Tuhan sudah pelihara, sudah jaga, sudah beri kesehatan, beri kemampuan untuk kita dalam menjalankan usaha, beri hikmat kepada kita dan sebagainya sehingga kita bisa hidup tenang hari ini. Tidak berkekurangan hari ini. Dan kita menggunakan hidup kita sebatas memuaskan hawa nafsu dan kepentingan kita. Itu namanya kurang ajar. Orang tua dulu, kalau udah bilang kurang ajar, belakangnya kadang suka tampiling. Gaplok. Kurang ajar kamu tampiling. Kurang ajar kamu gaplok. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus, Tuhan kita, adalah Tuhan yang hatinya begitu besar. Tuhan kita yang kita kenal dalam nama Yesus adalah Tuhan yang kesabarannya, yang kesetiaannya tiada tara. Sehingga ketika dia diperhadapkan dengan kita manusia yang begitu bobrok, yang begitu kurang ajar, dia masih kasih kita kesempatan. Tuhan kita senang memberikan kita kesempatan. Tapi kita nggak pernah tahu apakah kesempatan ini adalah kesempatan yang terakhir atau masih ada kesempatan di kemudian hari. Saya ulangi, Tuhan kita memang senang memberi kesempatan. Tapi kita nggak pernah tahu apakah kesempatan ini adalah kesempatan terakhir atau masih ada kesempatan di kemudian hari. Kalau hari ini masih ada kesempatan, mari pakai kesempatan ini untuk kita bertobat. Kehidupan yang berpusat kepada Kristus, hati yang berubah haluan dari diri sendiri kepada Kristus, itu adalah kehidupan di mana kita menjalani tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai anak, sebagai apapun, sesuai dengan kebenarannya dan melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya. Kemarin ketika Komsel, saya kesaksian tentang apa yang Tuhan ajar di dalam diri saya lewat duri yang tertancap di lidah belakang saya.
Lalu ada sebuah pertanyaan. Sak, kok semuanya dihubungkan dengan Injil? Tidak terlalu lebaykah? Tidak terlalu berlebihankah? Kalau semuanya itu ditarik ke Injil. Dan saya mau katakan, buat dunia itu sangat berlebihan. Buat dunia itu sangat lebay. Buat dunia itu sangat bodoh. Tapi ketahuilah saudara, sesungguhnya hidup yang berpusat kepada Kristus adalah kehidupan yang segala sesuatu kita minta hikmat Tuhan untuk kita bisa melihat itu dari sudut pandang Dia. Mari, yuk belajar yuk. Yuk latihan yuk. Latihan badani terbatas gunanya. Bukan cuma latihan badani, bukan cuma latihan disiplin, tapi manusia roh kita perlu dilatih. Dilatih untuk apa? Untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Saya bisa kasih jaminan. Ketika kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah, mungkin masalah tidak selesai. Tapi jaminannya apa? Kita menemukan kasih Allah di dalam sudut pandangnya yang begitu indah. Biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian buat saudara sekalian ya. Kata-kata saya terbatas. Oke. Yang ketiga saudara, Injil tidak hanya menyelamatkan, Injil tidak hanya merubah haluan hati dan hidup dari Stefanus, tetapi Injil juga memampukan Stefanus untuk melewati pergumulan. Lihat ini. 57 sampai 58 firman Tuhan berkata, mereka berteriak-teriak dan sambil menutup telinga dengan serentak menyerbu Stefanus. Lalu mereka menyeret Stefanus keluar kota lalu melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan laki-laki seorang muda yang bernama Saulus. Laki, kaki laki, ya kita lihat di sini. Kenapa Stefanus dilemparin? Kenapa Stefanus diseret? Kenapa Stefanus harus mengalami sakit yang demikian rupa? Bukan karena curi ayam, tapi karena dia memberitakan Injil. Jadi buang jauh-jauh pemikiran bahwa menghidupi Injil akan membawa kita kepada kenyamanan. Sesungguhnya menghidupi Injil akan membuat hati kita tenang sekalipun di tengah ketidaknyamanan. Karena kita tahu bahwa kasih Allah jauh lebih besar dibanding gejolak yang kita hadapi saat ini. Injil membawa Stefanus mengalami pergumulan yang begitu hebat. Injil tidak memberi jaminan Anda dan saya akan terlepas dari pergumulan. Tetapi Injil menguatkan, menghiburkan, memberi pengharapan bagi kita di tengah pergumulan. Apa yang hari ini menguatkan Anda, apa yang hari ini menghiburkan Anda, apa yang hari ini membangkitkan pengharapan Anda. Saya bincang dengan satu orang. Dia bilang gini, ada ketakutan di dalam diri saya. Takut apa bro? Saya takut kalau saudara saya sumber kebahagiaannya diambil sama Tuhan. Karena saudaranya ini sumber kebahagiaannya adalah uangnya. Sumber kebahagiaan dari saudara teman saya ini adalah uangnya. Ada 100.000 yang gak dikembaliin sama orang lain aja bisa gelisah itu saudaranya. Kebahagiaan orang ini ada di uangnya. Dan teman saya ini bilang, saya takut. Kalau sampai Tuhan izinkan keuangannya dibalik sama Tuhan seketika. Tapi setelah itu dia katakan, tapi kalau kondisi itu, keterpurukan keuangan itu, bisa membuat dia melihat betapa indahnya Injil, lebih baik hancurkan sumber kebahagiaannya. Saudara,
Mari kita renungkan sama-sama. Apa yang menjadi sumber ketenangan kita hari ini? Apa yang menjadi sumber kebahagiaan kita hari ini? Apa yang menjadi sumber kenyamanan kita hari ini? Jika bukan Injil, itu semua semu. Dan karena kasih-Nya, Tuhan bisa ambil itu semua. Supaya apa? Supaya hanya Injil, hanya pengorbanan Kristus yang nampak begitu indah bagi kehidupanmu. Dan kau menemukan sumber kekuatan, sumber kebahagiaan, sumber kesejahteraan yang paling indah dibandingkan segala yang ada. Seringkali orang berkata gini, Tuhan gak tolong saya, Tuhan gak sayang sama saya. Tuhan izinkan pergumulan hebat menerpa saya, gak selesai-selesai. Oh Tuhan gak sayang sama saya. Ditambahin belakangnya, padahal saya sudah melayani. Padahal saya sudah ini, tapi kenapa Tuhan gak bela saya? Perhatikan tulisan ini. Bagi Yesus, kasih bukan berarti memberi semua yang kita inginkan. Tapi bagi Yesus, kasih juga berbicara apa? Pembentukan sesuai dengan kehendak Dia. Jadi kalau hari ini Anda kehilangan sesuatu, Tuhan sedang membentuk Anda. Jika hari ini permasalahan dan pergumulan tidak kunjung usai, Tuhan sedang membentuk Anda. Mungkin Anda makin gelisah, makin hari makin gelisah, makin hari makin tidak tenang. Itu semua Tuhan tujukan, itu semua Tuhan izinkan untuk membuat Anda dan saya melihat yang terindah hanya Yesus. Mari saudara, Anda dan saya disayang Tuhan. Yang disayang itu dibentuk. Yang disayang itu diobati. Yang disayang itu dibanjur alkohol. Saya pernah marah sekali sama ibu pembina. Karena ibu pembina mau kasih saya alkohol waktu saya jatuh kecil. Saya bilang gini, itu kok Andrew gak dikasih, jatuh bareng-bareng tapi dia gak dikasih alkohol. Ibu pembina bilang gini, dia mah bukan anak saya, tapi kamu anak saya. Sampai sekarang saya ingat perkataan itu. Yang namanya sayang itu tidak memberi semua yang diinginkan. Yang namanya sayang itu membentuk, itu menyembuhkan sekalipun lewat perjalanan yang menyakitkan. Apa yang Injil kerjakan yang paling terakhir? Setelah menyelamatkan, mengubah hati dan haluan hidup Stefanus, memampukan Stefanus melewati pergumulan, dan yang terakhir, Injil menolong Stefanus untuk dia punya kehidupan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melempari Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus. Jelas kepada siapa dia berdoa. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring. Tuhan Yesus, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Saudara, saya percaya ada orang-orang yang melempari Stefanus ketika mendengar ini, dia terhentak. Kenapa dia terhentak? Karena dia melihat tindakan yang di luar nurul. Dia melihat sebuah respon yang sangat antik dari Stefanus. Dan bagi kita hari ini, kita bisa melihat Yesus lewat kehidupan Stefanus. Betul? Yang menarik saudara, di situ ada satu orang yang bernama Saulus. Ayatnya. Ada Saulus yang lihat Stefanus ditimpukin.
Ada Saulus yang lihat Stefanus meninggal. Tapi tahukah saudara? Setelah kejadian ini Stefanus nggak bertobat. Setelah kejadian ini Saulus nggak langsung bertobat. Saya ulangi. Setelah Saulus melihat respon Stefanus, Saulus tidak lantas bertobat. Di sini menunjukkan bahwa pertobatan itu sepenuhnya ada dalam waktunya Tuhan, kedaulatan Tuhan dan dalam kuasa Tuhan. Seringkali kita ngerasa gini, aku sudah berdoa begitu lama, kenapa dia tidak berubah? Aku sudah berkhotbah berulang kali dengan suara yang lantang, kenapa hidupnya tidak berubah? Saya harus bertobat dari hal itu, saudara. Tadi malam saya melayani satu camp anak-anak muda. Ketika saya selesai, saya doa, saya pulang. Di perjalanan hati saya ini tidak tenang. Karena ketika saya berkhotbah, ada yang tidur. Ketika saya khotbah, ada yang cengengesan. Bahkan ketika saya khotbah, ada yang menertawakan saya. Secara manusia hati saya marah. Di jalan pulang ketika saya nyetir, aduh Tuhan hati saya gak tenang, saya tahu ini hati salah nih. Saya minta Tuhan tolong saya Tuhan, saya mesti bertobat nih. Dan Tuhan ingatkan ini. Awalnya Tuhan ingatkan, Yusa kamu dulu jadi salah satu dari mereka. Bukankah ketika Om Timotius lagi khotbah kamu tendang-tendang sendal jepit teman kamu, sampai akhirnya tidak ada yang mendengar khotbah dengan baik? Itu saya lakukan dulu. Bukankah kamu juga dulu menertawakan hamba Tuhan? Bukankah kamu juga dulu tidur ketika mendengar firman? Tapi tepat pada waktunya Tuhan, hidupmu diubahkan. Kenapa hari ini kamu marah? Karena mereka punya respon yang demikian. Bukankah perubahan hidup mereka semua ada dalam tanganku dan kuasaku? Tugasmu hanya menyampaikan firman. Dan tadi pagi saya diingatkan ini. Satu orang sudah meninggal di depan mata Saulus. Satu orang sudah meninggal di depan mata Saulus. Dan di akhir hidupnya orang itu berseru kepada Yesus. Tidak menghujat Yesus. Harusnya itu menggerakkan, menggetarkan hati Saulus untuk bertobat. Tapi kalau belum waktunya Tuhan, enggak bisa. Tapi kalau udah waktunya Tuhan dengan cara yang indah di rumah baca Kisah Para Rasul 9. Saulus bertobat. Balik lagi ke Stefanus. Bapak Ibu, keserupaan dengan Yesus berbicara juga tentang keserupaan dalam meresponi apa yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita. Saya undang pemain musik. Keserupaan dengan Yesus juga berbicara tentang bagaimana kita meresponi pergumulan, tantangan yang kita hadapi itu seperti Yesus meresponi. Hari ini, sudahkah kita hidup berpusat kepada Kristus? Atau kita masih berpusat kepada diri kita sendiri? Yesus telah rela menderita agar kita dapat menikmati keindahan kasih Allah. Pertanyaan refleksi bagi kita semua. Adakah kerelaan dalam diri kita untuk menjalani penderitaan dan meresponinya seperti Yesus meresponi? Tujuannya supaya lingkungan dapat merasakan Yesus melalui kehidupan kita. Yesus sudah rela menderita supaya kita bisa menikmati keindahan kasih Allah. Pertanyaannya bagi kita semua yang sudah mendengar keindahan kasih Allah, adakah kerelaan di dalam diri kita untuk kita menjalani kehidupan, bahkan pergumulan dan meresponi semuanya seperti Yesus? Sehingga lingkungan bisa melihat Yesus di dalam kehidupan kita. Tahu enggak, perkataan yang paling menyakitkan seharusnya, perkataan yang paling menyakitkan yang didengar oleh orang Kristen itu apa? Bukan Tuhanmu pecundang. Bukan itu.
Seharusnya perkataan yang paling menyakitkan dan paling menampar kita sebagai pengikut Kristus apa? Kamu rajin ke gereja, tapi perilakumu seperti setan. Kamu rajin ke gereja, tapi perilakumu tidak mencerminkan siapa yang kamu sembah. Kamu rajin ke gereja, kamu rajin baca firman, kamu rajin berdoa, tapi perilaku kamu tidak seperti siapa yang kamu baca di dalam firman Tuhan. Itu seharusnya menjadi perkataan yang paling menyakitkan bagi kita. Orang-orang yang menyadari bahwa Dia sudah mengasihi kita begitu sempurna. Jika itu pernah kita dengar dan itu ditujukan kepada kita, yuk belajar yuk. Yuk Tuhan sayang. Yuk lebih lagi berfokus, haluan hati kita berubah, arahkan kepada Kristus. Apa yang Kristus lakukan? Dia tidak tunggu perubahan kita. Dia tidak tunggu pertobatan kita. Dia mengasihi kita. Bagaimana kita bisa berubah? Bagaimana kita bisa bertobat? Sadarilah, kita bisa bertobat karena kita sudah mengalami kasih Yesus yang begitu luar biasa. Akhirnya kita bertobat. Bukan kita bertobat dulu baru mengalami kasih Allah. Bukan, itu konsep yang kebalik. Bukan Injil itu. Injil adalah kita bobrok, tapi kita dikasihi. Akhirnya kita bertobat karena kita sudah dikasihi. Selain memberi jaminan keselamatan, Injil pun bekerja dengan penuh kuasa mengubah kehidupan kita. Sehingga lingkungan dapat menikmati Yesus. Lingkungan tertarik untuk percaya kepada Yesus lewat kehidupan kita. Saudara, iman kita kepada Kristus itu sebuah kepastian yang akan membawa kita kepada keselamatan. Tapi hari ini kenapa hidup kita mesti terus diperbaharui? Kenapa kita mesti terus bertobat? Supaya lingkungan bisa lihat Kristus lewat kehidupan kita. Saya ulangi ya. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keselamatan ada di tangan kita. Karena Dia memberikan keselamatan itu bagi kita. Lalu kenapa kita harus bertobat setiap hari? Untuk menyenangkan Dia, yes. Untuk bersyukur kepada Dia, yes. Tapi jangan lupa, kita bertobat supaya pasangan kita lihat Kristus lewat kita. Hari ini anakmu begitu menjengkelkan, pasanganmu begitu menjengkelkan dan menyebalkan. Saya mau katakan orang-orang yang menyebalkan itu, mereka harus lihat Yesus lewat hidup kita. Dan sangat mungkin penderitaan menjadi jalan untuk menuntun lingkungan kita melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa.